Cek, cek, cek. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Semoga para pemirsa YouTube dimanapun Anda sedang berada selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, selalu kalaupun tidak bahagia semoga cepat diberikan solusi ataupun jalan keluar atas masalah-masalah tersebut. Kali ini saya akan membahas video yang berhubungan dengan video-video sebelumnya. Salah satu video sebelumnya, maaf koreksi, bukan video-video tapi salah satu video sebelumnya, yaitu mengenai Kapolri. Tetapi bukan mengenai Kapolrinya secara langsung, tetapi mengenai jabatan politisnya. Saya waktu itu berhutang menjelaskan mengenai jabatan politis dan jabatan non-politis. Apa itu jabatan politis dan non-politis? Nah, saya mendefinisikan menurut saya, pendapat saya sendiri, bahwasanya jabatan politis adalah jabatan yang proses rekrutasinya ada unsur-unsur politiknya. Jadi tidak murni unsur unsur profesionalisme, ya. Yang betul profesionalisme, ya, bukan profesionalitas. Profesionalitas itu tidak baku. Yang betul adalah profesionalisme, karena terambil dari bahasa Inggris, yaitu professionalism. Nah, kalau yang belakangnya tas itu biasanya terambil dari kata yang belakangnya itu TY. Contohnya kualitas, terambil dari kata quality. Nah, sedangkan profesionalitas itu dalam bahasa Inggris itu tidak ada professionality, ya, itu intermezzo saja. Jadi kalau jabatan-jabatan yang sepenuhnya terambil dari hanya dengan salah satu seleksinya itu mungkin profesionalisme, rekam jejak, lama berkarir, maksudnya lama jabatannya begitu, maka itu bukan jabatan politis. Jabatan politis dalam artian mekanisme pemilihannya menggunakan mekanisme politik. Nah, saya katakan bahwasanya Kapolri itu merupakan jabatan politik. Kenapa? Karena di situ memang ada mekanisme politik yang terlibat. Artinya bisa jadi orang yang terbaik di tubuh Polri, terbaik dalam artian profesional, memiliki rekam jejak yang baik, terus memiliki tingkat, mungkin jika ada intelijensi yang tinggi, tingkat mungkin ibaratnya IQ-nya tinggi lah, terus IQ atau EQ tinggi, maka tidak menjamin orang tersebut akan berada di puncak pimpinan kepolisian Indonesia, karena di situ adalah jabatan politik yang dimana mekanisme pemilihannya adalah diusulkan oleh presiden dan selanjutnya nanti dibahas oleh DPR. Nah, sedangkan DPR sendiri itu merupakan memang DPR namanya saja DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri yang di situ adalah merupakan perwakilan masyarakat melalui partai politik. Nah, di situ pasti terdapat proses-proses politik. Nah, saya ingin mencontohkan apakah memang ada jabatan-jabatan yang atau posisi-posisi yang betul-betul non politis dari cara rekrutasinya. Nah, saya mencontohkan itu adalah posisi seorang mahasiswa, atau minimal saya lah dulu sewaktu masuk menjadi mahasiswa. Di situ kita melihat bahwa rekrutmen mahasiswa itu betul-betul non politis, karena hanya dites melalui sistem akademik, bahkan tanpa melalui wawancara, dan mereka bisa diterima dan kita bisa diterima dulu. Nah, itu merupakan posisi-posisi yang tanpa melalui mekanisme politik, karena di situ kalau seandainya ada wawancara, maka di situ ada unsur subjektif, yaitu subjektivisme dari pewawancara, apakah akan meloloskan A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan jika hanya dalam tes,
betul-betul hanya mengukur kemampuan akademik, maka di situ pasti posisi yang didapatkan atau pasti caranya adalah betul-betul murni non politis, betul-betul hanya berdasarkan kemampuan akademik orang tersebut atau siswa tersebut. Ini dalam hal kasus jika seseorang diterima menjadi mahasiswa. Nah, jabatan-jabatan politik di kita itu sebetulnya banyak. Kalau ingin melebarkan sampai seperti itu, berarti semua, bahkan kita ketika kita mau bekerja yang melalui sistem wawancara, yang dimana yang pewawancara adalah manusia, ya pasti itu ada politik, walaupun kadar kepolitikannya seberapa besar itu tergantung objektivismenya, tingkat objektivitasnya si pewawancara. Nah, contohnya jabatan-jabatan yang besar itu adalah ya seperti tadi katakan Kapolri, bahkan Panglima TNI, ataupun Dirut BUMN, Direktur Utama BUMN. Direktur BUMN, walaupun itu BUMN dipilih menggunakan mekanisme perundang-undangan dengan RU Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi sebetulnya masih politik, karena itu ketentuan akhirnya, keputusan akhirnya ada di Menek BUMN, Menteri Negara BUMN. Jadi orang yang dipilih di BUMN selain mungkin dilihat dari profesionalismenya, skill sets-nya, terus pengalamannya, tetapi masih ada unsur, ya bisa jadi ketika saya menjadi seorang Menek BUMN, bisa jadi saya suka A, ya walaupun skillnya pas-pasan, manajerialnya pas-pasan, maka dia bisa menjadi dirut BUMN. Contohnya seperti itu. Ataupun menteri-menteri juga merupakan jabatan politik, walaupun seorang jabatan politik, sekali lagi jabatan politik adalah mekanisme pemilihannya melalui politik. Karena yang memilih, walaupun si menteri tersebut bukan berasal dari partai politik, begitu. Jadi jabatan politik tidak harus melulu yang berhubungan dengan partai politik, misal ketua umum partai parpol merupakan jabatan politik dan seterusnya. Nah, setelah saya membahas mengenai jabatan politik, kenapa sih jabatan politik itu ada? Karena agak susah untuk membuat tools atau alat yang bisa mengukur kemampuan seseorang untuk skill sets tertentu. Misalnya seorang dirut ya, mungkin ya harus memiliki kemampuan manajerial yang mungkin ada leadership, ada collaborative skill, kemampuan kolaborasi, kemampuan untuk memanage mungkin perusahaan, ada managerial skill, ada skill set, ada mungkin kemampuan direksi, bagaimana mengatur jalannya sebuah perusahaan, dan itu semua agak susah ketika dirumuskan dalam sebuah tools. Maksudnya ketika kalau kita mengukur kemampuan, mungkin kemampuan matematik orang, ya kita tes dengan soal matematika. Tetapi ketika kepemimpinan, mungkin ya ini hipotesis saya lagi-lagi, mungkin agak susah untuk mengetahui apakah dia seorang pemimpin yang baik atau bukan, ataupun secara di atas kertas dan bagaimana secara real, begitu. Jadi toolsnya memang agak susah. Itu satu. Yang kedua, ya memang kita menghendakinya seperti itu. Maksud saya, memang bukan kehidupan ya, memang realitanya seperti itu. Dalam artian bisa jadi misal dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, orang-orang yang wawancara itu bisa jadi orang yang IPK-nya tinggi,
tidak diterima di sebuah perusahaan karena faktor subjektivitas. Ya mungkin tidak melulu subjektivitas si pewawancara, tetapi ada juga faktor-faktor lain yang si pewawancara tersebut anggap orang ini nggak akan kompeten dan nggak akan capable untuk menjalankan fungsi dan tugasnya atau job desk-nya, walaupun secara IPK tinggi. Mungkin secara IPK tinggi tetapi orangnya tidak memiliki kemampuan kolaborasi sehingga dia tidak bisa bekerja dalam sebuah tim. Nah, bisa jadi itu kan merupakan personal judgment, penilaian pribadi yang mungkin saja tools belum bisa mengakomodasinya begitu. Nah, itulah perbedaan jabatan politik dan jabatan non politis. Nah, dengan realitas seperti ini, maka sebetulnya perlu yang namanya relasi atau relasi dan koneksi. Oleh karena itu sulit seseorang bisa sukses ataupun bisa meraih apa yang ia cita-citakan kalau sekarang hanya mengandalkan kemampuan saja. Kemampuan penting, tetapi ditambah dengan koneksi dan relasi, maka akan menjadi lebih besar. Seandainya kembali lagi ke video yang sebelumnya mengenai Kapolri yang baru, mungkin ada perwira polisi yang mungkin jabatannya kombes, sudah doktor, memiliki rekam jejak yang baik, memiliki skill set yang baik, tetapi dia tidak dikenal oleh Pak Jokowi, tidak punya koneksi, ya maka mentok-mentok saja. Nah, oleh karena itu koneksi dan relasi itu penting. Walaupun karena sistem rekrutasi kita, dan mungkin tidak hanya kita tapi di dunia juga seperti itu sepertinya, bahwasanya rekrutasi untuk pucuk pimpinan tertinggi tidak melalui tools yang sepenuhnya objektif, tapi tools yang merupakan kombinasi dari cara yang objektif plus yang subjektif. Dan memang kebanyakan seperti itu ya, sampai terakhir kemarin kita mendengar yang dipilih menjadi Menteri Kesehatan itu bukanlah seorang dokter, tetapi seorang ya dulunya bekerja sebagai bankir, pernah menjabat sebagai dirut Mandiri dan seterusnya. Nah, tentu itu ada unsur subjektif presiden mengapa memilih itu. Wah, secara objektif ya nggak memenuhi, karena dia bukan seorang dokter yang setiap hari berhubungan dengan hal-hal medis begitu. Maksudnya nyuntik saja mungkin Menteri Kesehatan kita sekarang nggak bisa begitu. Nah, oleh karena itu jabatan-jabatan yang politis ya memang ada gitu, dan di setiap keseharian kita pasti akan menemui itu. Bahkan kita memilih teman pun sebetulnya kita sedang melakukan sebuah proses rekrutasi yang dengan metode mekanisme politis. Kan tentu saja kita memilih teman kan, dan memilih teman tersebut atas faktor suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman, dan seterusnya. Ataupun pasangan kita memilih pasangan tentu dengan mekanisme yang politis juga, nggak semuanya mekanisme secara objektif. Misalnya harus cantik, atau ada ya cantik kita bisa suka, tapi ketika cantik kita nggak suka karena diajak ngomong nggak nyambung, kita nggak nyaman sama mereka, sama dia, ya nggak akan jadi begitu. Jadi memang dalam kehidupan kita juga sering menggunakan cara-cara atau tools untuk melakukan pilihan-pilihan dalam petik pilihan politik kita. Karena kita ada faktor subjektivitas dalam menentukan melakukan sebuah tindakan. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat di dislike, dan kalau memang bermanfaat silakan subscribe. Terima kasih telah mampir di kanal YouTube saya. Sampai jumpa.